Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Di episode perdana kali ini, kita akan membahas topik yang cukup ramai nih di kalangan anak muda. Ya, nggak jauh-jauh tentang namanya itu gym. Sekarang kita bisa lihat hampir di setiap hari ada temen yang selalu upload di story IG-nya maupun di TikTok-nya video latihan mereka ya. Dengan progres tumbuh mereka itu semakin berkembang. Nah, pertanyaannya sebenarnya kenapa sih sekarang banyak orang memilih lebih gym? Apakah memang karena ingin hidup sehat atau cuman pengen tubuhnya kelihatan bagus atau emang FOMO aja nih? Untuk kali itu semua kita akan membahas semuanya di sini. Sudah ada narasumber kita, teman kita sendiri yaitu Aston Frikinas. Halo Aston Frikinas semuanya. Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi sama saya ya. Terima Oke. kasih apa namanya, Mas Agil udah undang saya ke sini. Saya juga kebetulan lagi rest day ya. Otot-otot saya terlalu kekar mungkin. Sorry, maaf. Oke, mungkin ini kalian beberapa udah ada yang tahu Aston Frikinas dan kalian sendiri tadi harusnya udah melihat perubahannya ya dari karakter dia yang sebelumnya gimana sih pas main di funny moment sebelumnya dan tiba-tiba dia berubah menjadi seperti ini. Mungkin ini hasil dari Betul keringat. sekali. Ini hasil dari keringat kerja keras Anda sendiri kan? Eh iya, kebetulan kemarin saya lagi tidur-tiduran ya, Mas ya. Kebetulan tiba-tiba ada 200 Robux lah. Loh, badan saya tiba-tiba berubah ternyata. Oke. Mungkin itu sebagai member gym kali ya, kalau bisa dibilang. Oke. Mungkin kita langsung aja nanya ke pertanyaan pertama kali ya Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Oke Mas Aston, kalau boleh langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Menurut lu kenapa sekarang gym tuh semakin diminati sih? Terutama oleh anak-anak muda? Oke, kalau boleh saya jawab. Oh, mohon maaf ya Mas Agil, saya sekalian makan agak lapar dikit Iya ya. nggak apa-apa kok. Gitu. Oke. Oke, yang pertama tuh ada banyak faktor Mas. Yang pasti kan kesadaran ini ya dari anak-anak muda kan. Mungkin mereka Iya. mau hidup sehat atau kadang tuh ada juga yang nggak pede sama tubuhnya sendiri, kemudian mereka pergi nge-gym, uh, yaitu untuk mengurangi rasa insecure mereka, Mas. Kemudian sebagai ini juga sih istilahnya tuh influence up untuk di media sosial lah. Mereka bisa lebih mengekspresikan diri. Wah, gue nge-gym gitu loh. Sama Hmm, saya juga banyak kok ketemu teman-teman di gym yang motivasi kenapa mereka nge-gym. Mungkin itu aja sih, Mas. oke. Tadi ada kayak suara boom gitu ya. Itu apa masih ada yang perang ini di sini, Cok. Oke, oke. Oke, mungkin aku boleh langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya, Mas Aston. Boleh, 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 boleh. Berarti alasannya bukan cuma ingin punya badan bagus ya, buat jadi anak-anak muda termotivasi ya? Menurut saya sih ini kan apa namanya alasan-alasan ini kan dualisme lah. Ada yang bukan dualisme lagi sih, multisme. Jadi banyak Oke. sekali ya alasan-alasan yang sebenarnya ya ini tren yang bagus gitu loh. Orang nge-gym, badan sehat, tubuh mereka bagus, ya bonusnya apa bisa dipamerin gitu loh. Hmm. Oke. Kalau kita bicara soal media sosial nih, baik juga yang merasa minder setelah melihat tubuh orang lain. Menurut Mas Aston sendiri gimana? Apakah itu bisa menjadi patokan motivasi buat anak-anak muda di kalangan anak muda di luar sana bagaimana? Ini masuknya lebih ke psikologi sih mas, karena kan insecure karena ngeliat tubuh orang lain berarti kan dia kan insecure ya berarti masuknya ya. Iya. Nah, eh, apa namanya sebenarnya itu salah satu dampak negatif juga sih Oh, oke. dari media sosial itu sendiri ya. Oke. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan selanjutnya tuh gimana solusinya? Ya solusinya itu jangan ngebandingin badan kita dengan badan orang lain karena kan Mm-mm. kita punya porsi masing-masing mas. Contoh Oke.
Saya yang makan popcorn begini saya tetap kekar. Ho ho ho. Oh. Nah, itu menarik tuh, Mas. Jadi sebenarnya progres kecil tetap layak buat diapresiasi kan buat kedepannya. Tetap walaupun Hmm, bukan bukan sehari nge-gym langsung fotonya 1000 1000 1000 JJ. foto ya, 1000 JJ 1000 ya. JJ. Itu nggak masuk akal, bangsat. Jangan gitu dong, Mas ya. Jangan gitu. Iya Oke. benar. Eh, misalnya bulan lalu kita hanya mampu lari 5 menit, sekarang sudah bisa 15 menit, atau dulu hanya bisa mengangkat beban 5 kilo, sekarang sudah bisa 10 kilo. Itu adalah perkembangan yang patut dibanggakan berarti ya. Jangan insecure ke orang lain berarti. Iya, ibarat oke boleh hari ini cuma 2 kilo, besok 200 kilo kan gak ada yang tahu. Kayaknya meninggal deh Mas itu Mas. Bisa jadi, gak apa-apa. Ya ini kan buat introducing aja ke anak-anak muda gitu loh. Oke. Sekarang saya ingin membahas tentang pemula nih Mas. Banyak Oke. orang semangat di minggu pertama, tapi setelah itu berhenti. Menurut Mas sendiri penyebabnya apa ya Mas ya buat anak ulangan muda seperti itu? Ya, kalau itu sih pertama ini saya klarifikasi dulu ya. Ini nggak terjadi sama saya. Mm-mm. Karena yang Mas tahu sendiri saya perubahan begitu cepat ya karena ya adalah rahasia dapur lah. Oke. Kemudian kenapa berhentinya cepat? Itu biasanya apa namanya penyebab paling besarnya tuh karena ekspektasi yang terlalu tinggi, Mas. Oh, oke oke Iya, oke. ibarat mereka eh gain face, gain fast, do nothing gitu loh. Jadi mereka Hmm, pengen cepat dapatnya, tapi nggak melakukan apa-apa. Bukan nggak oke. melakukan apa-apa sih, lebih nggak patient lah, patient, patience lah, nggak sabaran, istilahnya gitu ya. Oh, oke oke oke. Dan balik lagi sih ke tuntutan, ya biasanya karena mereka udah terlalu apa namanya, udah terlalu expose kegiatan mereka. Gue nge-gym nih hari ini misalkan gitu ya. Mm-mm. Terus semua pada nggak sehat misalkan ke teman-temannya gitu. Nah besokannya ditanya lah sama temennya, kok badan lu masih segini-segini aja, padahal kan baru sehari ya. Nah itu bisa jadi alasan utama nih kenapa anak-anak muda itu berhenti ya kan, karena mereka udah kepikiran duluan, kenapa nih belum jadi nih, padahal udah nge-gym gue gitu loh. Padahal kan nge-gym nggak bisa sehari 2 hari, setahun 2 tahun juga nggak bisa mas, Hmm. gitu. Berarti emang ada pressure mental tersendiri ya dari anak-anak muda. Pressure mental, lebih Mm-mm. kan sekarang yang lagi viral tuh kan penyakit mental bukan penyakit otot cok. Oke, berarti konsistensi ini lebih penting ya Mas ya daripada latihan berlebihan maupun ekspektasi yang tinggi berarti. Iya betul. Oke. Kalau boleh tahu nih, selain latihan, banyak orang bilang pola makan juga penting. Emang bener Mas buat kayak gitu Mas? Ini yang saya alami dan teman saya alami ya. Oke. Berarti kita nggak ngambil data yang kredibel atau yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Cuman ini karena ya pengalaman saya di gym aja Experience nih. aja Yang ya Mas ya, experience. based on experience aja lah. Oke. Jadi apa namanya? Kalau buat makan atau pola pola hidup lah ya, istilah kita bilang pola hidup aja ya. Iya. Kalau misalkan jadi tuh ada satu kasus teman saya memang dia latihannya biasa aja kan. Kayak ya paling kalau misalkan kita bandingin lah itu jauh lah. Kayak misalkan dia hari ini per sesi itu 4 set atau mungkin cuma 3 set atau 2 set. Nah, kalau saya itu bisa 7 sampai 8 dan close to failure itu juga udah benar-benar ancur-ancuran. Cuman Hmm. bedanya dia sama saya apa namanya? Kebutuhan asupannya kurang gitu loh. Walah. Bedanya saya sama dia, saya kurang tapi dia cukup. Nah, yang jadi duluan ternyata dia gitu loh. Karena memang Hmm. pas kan kita di tubuh tuh ada namanya fase regenerasi ya.
Mm-mm. fase memulihkan. Ibarat kita nge-gym tuh kan ngerobek ngerobek otot kan, Mm-mm. kita ngerobek otot biar jadi lebih besar gitu loh. Mm-mm. Nah, pas fase regenerasinya karena asupan protein atau ya asupan makannya nggak cukup lah kalau gampangnya gitu. Iya. Jadi nggak bisa pulih sepenuhnya, nggak bisa cepat gitu loh pulihnya. Oh Dibandingin alah. sama orang yang asupan proteinnya itu cukup mas, gitu. Oke oke oke. Jadi kalau bisa disimpulkan penting. Hmm. Buat kebutuhan nutrisi banget ya. Nanti jadi ketika kebutuhan nutrisi dalam tubuh terpenuhi, perkembangannya juga bisa lebih cepat. Betul. Ini saya Hmm. lagi makan ya kan biar terpenuhi. Tapi itu nggak ada nutrisinya sih, Mas. Ada, jangan salah ini pakai bom atom lah isinya nih. Oke, kalau kita tanya soal perkembangan, mungkin gue mau nanya nih, bagaimana dengan istirahat ya, Mas? Apakah itu menjadi faktor perkembangan juga, Mas? Istirahat ya pasti karena kan itu masuk ke fase regenerasi juga. Oke. Otot tuh tumbuh bukan pas lagi ini mas, bukan pas lagi Nge-gym ya? kita nge-gym. Bukan. Karena nge-gym tuh pas robek, itu pas kita lagi ngerusak ototnya, ya Oke. kan? Makanya Mm-mm. orang cedera bukan pas lagi tidur, tapi pas lagi olahraga kan. Betul. Nah, pas fase regenerasinya itu pas tidur, pas kita istirahat, Tapi relax. tapi Mas, kalau Mas ngomongnya ada orang cedera ketika lagi olahraga, ada juga Mas yang cedera waktu pas tidur. Itu kayak gimana tuh mas? Boleh diceritain nggak? Itu kan orang meninggal. Enggak, ini aneh nih anjing. Oke, menarik sekali nih. Sekarang saya ingin bertanya nih tentang kesehatan mental nih. Tadi kan kita melewatkan tuh yang mental. Banyak orang mengatakan gym tuh membantu mengurangi stres. Emang begitu Mas tentang pengalaman Mas? Ini kalau dari survei kita ngambil data eh, jumlah data lah, kita pakai kuantitas lah ya. Oke. Nah, pakai kuantitas dari 8/10, jadi dari 10 orang kita ambil 8 ya yang Mm-mm. mengatakan bahwa pesannya itu kalau nge-gym memang ngurangin stres karena mereka nggak tahu ya, kalau yang dari saya alami ya based on my experience itu atmosfer gym ketika kita udah masuk nggak ada, ini pakai tanda kutip tidak ada yang menyimpang ya, Oke, oke. tidak ada pelangi-pelangi di Nggak ada ya, langit itu, udah kita boykot ya, udah kita boykot. boykot ya, kita nggak suka deh gituan. Jadi kita ketemu sama-sama orang yang ambisius, kemudian apa namanya eh, sama-sama pengen olahraga lah istilahnya. Jadi itu bikin apa namanya masalah-masalah dari luar atau dari sebelum kita nge-gym tuh hilang aja gitu loh. Makanya itu bisa dibilang penghilang stres atau pereda stres lah. Karena Hmm. sengaruh itu. Jadi kita udah fokus sama badannya. Kan kalau kita ngangkat beban kan gak mikir, kita ngangkat aja udah ngangkat set sakitan gitu loh. Kita mikirnya sakit ya, bukan mikirin apa namanya masalah hidup. Masa orang lagi Hmm. ngangkat beban, satu set aja yang besok makan apa ya? Kan gak seru kayak gitu. Betul, 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 Mas. Itu aja sih. Berarti itu ini juga ya, cukup eh penting juga berarti ya. Penting. Mm-mm. Bukan penting sih. Kan tadi pertanyaan kan meredakan stres, yang meredakan itu. Mm-mm. Oke, oke. Oke, kalau misalnya ada pendengar kita nih yang ingin memulai gym minggu depan, kira-kira Masnya ada saran pertama nggak yang pengen Mas berikan gitu ke mereka? Gak usah minggu depan, hari ini aja. Kalau lagi bisa, kenapa enggak gitu loh. Idih, itu dia saya suka tuh kalimatnya Mas. Karena emang kadang sering kali kita tuh terlalu fokusnya sama ekspektasi tinggi ya, sehingga lupa dengan Ekspektasi prosesnya. tinggi. Oh. Jangankan proses, Mas. Lebih ke mulainya aja enggak gitu loh. Enggak mulai Mm, 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 mm. gitu. Kadang saya sendiri juga memulainya
Mungkin ketika saya sedang tidak main bergym, kebetulan saya juga gym juga mas, cuman saya emang ada halangan, eh, ada halangan aja, jadi saya nggak gym. Cuman walaupun saya nggak gym di tempat gym, saya kadang di kamar mandi mas, saya push up, terus shadow boxing, terus juga saya sit up gitu mas. Itu latihan forearm juga ya, maju Iya, mundur. saya kayak di kamar mandi gitu aja sebelum saya mandi, ritual saya sih sekarang itu. Nah, oke, sebelum kita menutup episode hari ini nih, mungkin ada pesan terakhir untuk para pendengar, Mas? eh Mungkin ya, saya ada beberapa, bukan beberapa, kebanyakan lah, satu aja. Mm, Jadi ini karena saya fitness influencer ya, oke, karena diundangnya sih di sini sebagai gue star ya fitness, saya pengen bilang, gue aja, nggak usah ada starnya. oh sorry, lebih keren. Oke, Saya kan suka yang keren-keren. oke, Jadi yang mau saya bilang di sini adalah mulai aja dulu. Jadi nggak jadi itu urusan nanti, ya kan? mm-mm. Eh, Bang, tapi gue nggak punya biaya bang. Ada tubuh lu yang bisa buat jadi beban. Sekarang udah banyak kok tutorial workout, nggak mesti gym, workout atau kalistenik pun. Saya dari awal kalistenik, nggak nge-gym. Nge-gym Wih, karena udah punya duit, oke, gitu. Gak ada halangan buat lu hidup sehat, kelas. bagus, Itu bagus, dia bagus. mas. Makasih banget ya untuk Masnya. Terima kasih banyak atas waktunya dan semua penjelasan yang sangat bermanfaat. Dari pembahasan hari ini, kita belajar bahwa gym bukan hanya tentang membentuk otot atau mengikuti tren, tapi juga tentang membangun kebiasaan hidup sehat, melatih disiplin, dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan menjadi motivasi bagi kalian yang ingin mulai berolahraga. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat, dan jangan lupa terus bergerak. Yuk, Goodbye. gacor. Ciao.